Selamat pagi, salam Gloria, kakak-kakak sekalian, anggota THS THM di mana saja berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam berkat bimbingan Tuhan Yesus dan doa Bunda Maria. Perkenalkan, nama saya Indra Ladapase dari Distrik Uskupan Maumere. Pada pagi hari ini di tanggal 12 Agustus tahun 2025, hari Selasa, pekan biasa ke-29. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keteguhan hati, asal Engkau mendampingi kami takkan merasa takut sedikit pun. Kami mohon, semoga kami selalu berpegang teguh pada janji-Mu dalam keadaan bagaimanapun, karena rahmat-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak ini. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka yang di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan singkat ini. Menjadi seperti anak kecil
di hadapan Allah. Suatu hari, para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Pertanyaan ini mencerminkan cara pikir manusia, mengejar posisi, mencari pengaruh, ingin menjadi yang nomor satu. Tapi jawaban Yesus sungguh mengejutkan. Ia memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bukan hanya soal jadi yang terbesar, bahkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus menjadi seperti anak kecil. Apa sesungguhnya makna menjadi seperti anak kecil? Kakak-kakak sekalian anggota TSTM di mana saja berada. Dalam budaya zaman Yesus, anak-anak bukan simbol kepolosan seperti yang kita pahami hari ini. Mereka dianggap lemah, tidak penting, bahkan tidak punya status sosial. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil, Ia sedang menantang sistem nilai dunia. Menjadi seperti anak kecil berarti bersikap rendah hati dan tidak merasa diri paling tahu. Seperti janji persetia yang selalu kita ucapkan di setiap sela-sela kegiatan kita, yaitu janji persetia yang paling pertama kita ucapkan adalah yaitu bersedia menjadi pribadi yang rendah hati. Hal ini menjadi sama dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Rendah hati berarti tidak merasa diri yang paling tahu, yang paling bisa, dan yang paling hebat di antara sesama kita. Tuhan Yesus menginginkan kita, anggota TSTHM, menerima dan mempercayai Allah dengan sederhana, tergantung sepenuhnya kepada Bapa, bukan pada kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk menjadi kekanak-kanakan, tetapi seorang anak mempunyai hati yang terbuka dan selalu percaya kepada orang tuanya. Disinilah maksud Tuhan Yesus adalah kerajaan surga, bukan milik orang-orang yang berkuasa. Kakak-kakak sekalian anggota TSTM dimanapun berada, kalau saat ini dunia sedang mengajarkan kita bahwa yang kuat, cepat, kaya dan pintar akan menang, tetapi Yesus berkata, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah bukan soal posisi atau pengaruh, tapi kerendahan hati dan iman yang murni. Ini mesti kita garis bawahi, bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mempunyai makna yang sangat dalam bagi kita semua umat-umatnya yang ada di bumi, terkhusus anggota TSTM di mana saja berada. Yang diinginkan Allah adalah orang-orang yang masuk dalam kerajaannya bukan karena posisinya atau status sosialnya dalam masyarakat, melainkan amal kebaikan, kerendahan hati, mau melayani,
dengan iman yang murni. Bahkan Yesus menambahkan, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Tuhan hadir dalam yang kecil, yang sederhana, yang tersisih. Maka cara kita memperlakukan mereka adalah cara kita memperlakukan Tuhan sendiri. Dalam kaitannya dengan domba yang hilang, hati Allah untuk yang tersesat. Oleh karena itu, Yesus melanjutkan pengajarannya dengan perumpamaan domba yang hilang. Jika satu domba dari 100 domba itu hilang, gembala akan meninggalkan 99 ekor untuk mencari yang satu itu. Inilah logika kakak-kakak sekalian, kasih yang tidak masuk akal bagi dunia. Mengapa mencari satu dan meninggalkan yang banyak? Oleh karena kasih Allah yang tidak terhitung, baginya yang hilang pun itu sangat berharga. Sehingga ini adalah undangan bagi kita untuk tidak menganggap siapapun terlalu kecil dan tidak mengabaikan yang tersesat atau yang lemah. Cintailah sesamamu seperti Allah mencintai kamu. Untuk refleksi kita semua pada hari ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan beberapa hal ini. Di mana hatiku hari ini? Apakah aku masih mengejar yang terbesar di mata dunia? Apakah aku bersedia menjadi kecil agar Allah semakin besar dalam hidupku? Apakah aku peduli pada mereka yang tersesat dan tersingkir? Tentunya Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh kita menjadi seperti anak kecil, tetapi juga Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa Bapa-Ku yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Hari ini kakak-kakak sekalian, mari kita buka hati seperti anak kecil, rendah hati di hadapan Tuhan, dan ikut menjadi sahabat bagi mereka yang hilang. Demikian renungan saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan kakak-kakak sekalian anggota TSTM di mana saja berada, yang telah bersama-sama membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan dan beberapa renungan yang sudah saya bawakan tadi. Untuk itu, sebelum menutup renungan kita pada pagi hari ini, marilah saya mengajak kakak-kakak sekalian untuk bersatu di dalam doa penutup. Ya Tuhan Yesus Kristus, dahulu Engkau telah menguraikan kitab suci pada para murid di jalan Emmaus, sehingga hati mereka berkobar-kobar. Sekarang hati kami pun berkobar-kobar karena Engkau telah menguatkan iman kami. Sudilah Engkau selalu menyentuh kami dengan sabdamu, agar hidup kami menjadi garam dan terang di sekitar kami, sama seperti yang diperintahkan oleh Dikau, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.